Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bertemu kembali kita pada kali ini untuk kuliah daring kita, yaitu kali ini kita membahas tentang mata kuliah sumber daya pertanian lokal ya. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah pada prodi Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala. Nah, kali ini tema kita akan membahas tentang fermentasi, pengeringan dan pengolahan kakao di Aceh. Jadi kita tahu ya bahwasanya kakao itu merupakan komoditi unggulan untuk Indonesia ya, termasuk di Aceh. Nah, kakao ini adalah tanaman perkebunan yang memiliki peranan penting juga bagi perekonomian rakyat Indonesia ya. Tahu bahwasanya komoditas kakao itu memegang peranan penting dalam perekonomian nasional ya, karena kakao merupakan salah satu sumber pendapatan ya, merupakan sumber pendapatan petani di berbagai daerah di Indonesia ya, termasuk di Aceh. Nah, jadi kita tahu kakao ini merupakan komoditi unggulan yang terus berkembang di Indonesia ya, termasuk di Aceh. Ada beberapa kabupaten atau kota penghasil kakao terbesar di Aceh, terutama di Kabupaten Pidi, kemudian di Pidi Jaya, Biren, Aceh Timur, Aceh Tamiang, kemudian Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Bener Meriah, Gayo Luwes, dan Aceh Tenggara. Ini adalah wilayah atau daerah-daerah yang memiliki perkebunan kakao di Aceh, ya. Nah, jadi selama ini kita tahu bahwasannya penanganan dari mutu kakao itu belum diimbangi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Artinya, meskipun Indonesia itu memiliki jumlah produksi kakao yang tinggi, akan tetapi kualitas biji kakao yang dihasilkan itu masih tergolong rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya ya, negara-negara besar penghasil kakao lainnya seperti ada Ghana, kemudian Pantai Gading dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwasanya mutu biji kakao itu merupakan hal yang harus diperhatikan ya, terutama apabila tujuan kakaonya adalah sebagai produk makanan ya, baik itu makanan atau minuman, tentunya cita rasa itu menjadi hal yang paling utama. Nah, oleh sebab itu, apabila kita ingin melakukan pengolahan kakao itu menjadi produk makanan, maka kita harus memperhatikan tahapan proses fermentasi dan pengeringan ya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas biji kakao yang dihasilkan hingga nanti kakao atau coklat dari hasil produk olahan yang dihasilkan itu memiliki cita rasa yang lebih baik. Nah, meskipun demikian ya, tentunya kita tidak juga mengabaikan tahapan-tahapan proses lainnya ya, seperti pemilihan benih, kemudian penanaman ya, perawatan dan lain sebagainya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Akan tetapi, ketika kita ingin memperbaiki cita rasa dari kakao, maka faktor utama yang harus diperhatikan adalah yang namanya proses fermentasi dan pengeringan itu sendiri. Ya, jadi kita tahu bahwasanya tanaman kakao ini adalah tanaman untuk tanaman daerah tropis ya, di mana pemanfaatannya itu adalah buahnya ya. Jadi tanaman kakao ini adalah tanaman yang berbunga, kemudian bunganya ini akan berubah menjadi buah. Nah, jadi untuk kakao ada beberapa jenis ya. Di sini ada jenis Criollo, Forastero, Trinitario, dan Nasional. Nah, untuk jenis Criollo ini adalah jenis yang baik atau sering dikenal di Indonesia itu dengan sebutan kakao mulia. Kemudian Forastero ini memiliki rasa yang kurang baik biasanya atau cita rasa kakaonya kurang bagus tetapi dia lebih tahan penyakit dan lain sebagainya. Sementara untuk Trinitario ini adalah hibrida atau perpaduan antara Forastero dan Criollo. Kemudian ada lagi yang namanya Nasional. Nah, ini juga
digolongkan ke dalam kakao yang baik ya, memiliki cita rasa yang baik. Nah, jenis kakao, jadi itu ada perbedaan pada warna ya. Ada yang warna hijau, warna waktu mudanya itu berwarna hijau, ada yang berwarna jingga. Nah, kalau yang hijau nanti ketika tua dia akan berwarna kuning seperti ini, kuning cerah. Kemudian kalau yang warna mudanya adalah jingga, dia nanti ketika sudah masak dia akan lebih ke oranye ya, warna jingganya memudar lebih ke merah-merahan ya, atau lebih ke oranye, hampir ini. Nah, jadi warnanya seperti itu. Nah, buah kakao ini ada banyak pemanfaatannya ya. Jadi umumnya dimanfaatkan sebagai untuk bahan makanan, kemudian minuman, obat-obatan ataupun untuk kosmetik ya. Jadi ada beberapa tujuan dari pengolahan kakao ini karena kakao ini memiliki banyak manfaat. Nah, selanjutnya ini adalah buah kakao yang sudah masak, yang warnanya sudah kuning seperti ini. Jika dia dibelah, dia akan kelihatan ini ada lapisan pulp yang menutupi biji kakao. Nah, pulp ini memiliki rasa yang manis, asam ya, kemudian berair, kemudian mengandung beberapa karbohidrat, ada glukosa, fruktosa, pentosan ya, ada pektinnya juga, ada sitrik asidnya, amino asid, mineral, dan vitamin, serta pH-nya biasanya antara 3 sampai 4 ya, memiliki pH sekitar itu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya buah ini langsung dimakan, yang dinikmati itu adalah pulpnya ya, karena rasanya yang menyegarkan tadi. Nah, kemudian untuk pengolahan kakao biasanya ketika sudah dipanen, kakao itu akan mengalami beberapa proses ya. Di antaranya adalah dari buah dan biji kakao segar yang telah dipanen ya, tadi ini buah segar, setelah dipanen dibersihkan, kemudian dilakukan proses fermentasi ya. Proses fermentasi ini adalah semacam proses pemeraman ya, bisa dilakukan, dimasukkan di dalam wadah tertentu, bisa itu keranjang, kotak kayu, dan lain sebagainya, atau ditumpuk saja beberapa hari. Kemudian ditutup daun pisang. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengeringan. Kemudian baru ke tahap produksi coklat. Kenapa kedua hal ini menjadi penting? Fermentasi dan pengeringan. Karena pada dua proses ini, biji kakao akan banyak mengalami perubahan-perubahan baik secara biologi, kimia, maupun perubahan-perubahan komposisi dari bahan yang terkandung di dalamnya.